Nah, kita hidup di dunia ini udah sakit. Kita hidup di dunia ini udah sakit. Kenapa? Karena ada ujian, ada cobaan. Ada juga kemudian berbuka ya cuman berbuka puasa tok, setelah itu ya sudah, sholat maghrib lewat, bahkan mungkin isya, terawih, apalagi. Jadi kayak kemudian ya kembali lagi kepada level terendah puasa ketika puasa cuma nahan lapar dan dahaga tok. Ustadz, ini kan Gimana? bentar lagi udah mau Ramadan insya Allah nih. Suasananya ya udah mulai mendukung. Mendukung itu dalam artian kan ada lah ya vibes-nya kalau kata anak zaman sekarang ya. Vibes-nya Ramadan ini kan nggak jauh-jauh dari makanan kan. Jauh dari makanan. Ini udah mulai dari sekarang ini udah lapar mata nih. Kayak kita nih makan nih. udah lapar mata nih. Bayangnya di sini tuh udah kayak katalog makanan nih. Mana snacknya, mana makanannya, kemudian nanti esnya, kayak setiap kali perjalanan gitu lewat pasar gitu. Sebenarnya juga yang jual-jual juga yang biasa-biasa aja sih, maksudnya ya yang biasa mangkal di situ gitu loh. Kan beda kan, misal kalau udah mulai Ramadan kan mulai banyak penjual nih, penjual dadakan tuh. Ya, meskipun yang jual tuh masih ya orang itu aja, tapi kayaknya udah feel-feelnya tuh udah kayak feel kayak jajan gitu. Gimana tadi Tad? Ya sebenarnya itu bagus. Bagus. Artinya kalau dari penjual ya mereka nggak salah dong. Nggak salah, artinya ya memanfaatkan momen untuk mencari keberkahan dan maisha. Oh, di bulan Ramadan pasti banyak orang yang mencari apa? Takjil ya buat makan, buat berbuka. Itu mereka memanfaatkan peluang itu nggak salah. Dan kita juga sama. Kita itu planning ya. Planning. Ya, misalkan hari pertama sahurnya apa, bukanya apa gitu kan. Setelah tarawih makannya apa gitu. Nah, itu bagus. Artinya planning lah. Planning makanan sehat, bergizi, biar ibadahnya kuat. Tapi yang menjadi persoalan itu jangan sampai planning seperti itu menjadi ambisi. Menjadi ambisi itu artinya yang dititik beratkan itu makanannya. Harus ini gitu. Kalau nggak ada, wah nanti malah nggak asik nih. Nggak seru nih. Nggak rame. Nah itu. Jadi planning boleh, tapi jangan menjadi ambisi. Nah. Ya. Yang repot ya itu, Ustaz. Kalau udah kemudian jadi ambisi itu kan akhirnya ya puasa itu akhirnya nggak jauh-jauh, cuman jatuhnya ke ini, cuman kayak orang mau mukbang aja. Kayak orang mau mukbang, jadi sudah setiap hari itu kayak sehari itu mengumpulkan aura-aura balas dendam itu. Nanti kalau udah mau kalau buka puasa nih mau makan ini nih, udah komplit tuh di sini tuh. Mulai dari snacknya apa sampai nanti akhirnya mau minum es apa, mau beli yang jual di mana udah lengkap nih, kayak Google Map udah di sini nih. Lengkap ini. Nah, itu pun juga perlu ini, Ustaz. Perlu kita bahas, Ustaz. Ya apa ya? Ya sekali lagi kan
Nah, Ramadan ini kan setahun sekali, Ustaz. Dan kita ini kan nggak tahu nih, apakah tahun ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Terlepas dari itu, apakah kita tahun depan masih bisa ketemu dengan bulan puasa, kan tidak ada yang tahu nih. Karena gimana caranya biar, sekali lagi, seperti yang Ustaz sampaikan di beberapa waktu yang lalu, puasa ini nggak cuma sekedar ibadah, tapi juga sebagai sarana. Gitu. Caranya biar oke itu gimana? Gitu. Nah, sekarang kan, nah ini kan sekali lagi ya, yang agak-agak seru ini kan ngomongin masalah anak muda. Nggak ada habisnya lah ya. Nggak ada habis. Nggak ada habis. Mulai dari yang tradisional, Nggak ada habisnya ini. normal, sampai yang Setiap aneh-aneh. Pergantian era pasti ada hal yang baru. Kalau saya bilang nih, di remaja ini seperti unpredictable area, gitu. Area nggak bisa diprediksi. Di luar pikiran BMKG ada kan. Nah, anak udah sekarang ini kan mereka itu apa ya? FOMO, ya. Fear of missing out gitu. Jadi kayak ketakutan untuk kehilangan momen-momen gitu. Dalam setiap hal sih, dalam setiap hal, dalam setiap perkara itu pasti kefomoan itu pasti ada. Nah, kalau di Ramadan gini kan biasanya sekali lagi ya, karena tadi nggak jauh-jauh dari urusan makanan. Kan kemarin tuh mulai rame istilah war takjil, Ustaz. Antum pernah ikut nggak, Ustaz? War takjil gitu loh. Dimana mayoritas remaja itu kemudian war takjil ini di tempat-tempat ya, yang tempat-tempat yang viral, dengan mungkin menu-menu yang memang mungkin viral gitu. Akhirnya mereka mengejar viralitas itu. Sedangkan perlu kita pahami bahasanya war takjil itu kan di saat-saat sudah mulai mendekati berbuka. Padahal waktu-waktu dekat berbuka itu kan waktu-waktu yang bagus itu loh, waktu yang berkualitas gitu loh. Apalagi untuk kita banyak zikir, kita banyak ibadah, kita banyak doa gitu. Tapi kan akhirnya terlalaikan dengan kita urusan-urusan seperti itu tadi. Menurut Ustaz gimana, Ustaz? Agak geleng-geleng kepala, Ustaz. Ya benar sih. Kalau mendekati berbuka itu kelihatannya momen-momen apa istilahnya itu, momen traveling lidah. Saatnya lidah itu kemana-mana gitu, mencicipi sana kemana gitu kan, sana kemana. Kalau dilihat dari berbagai sisi ya, itu kan puasa itu akan mempengaruhi berkaitan dengan keuangan seorang ya, terus kesehatan ya, kesehatan sama amalan. Jadi nggak boleh kita hanya melihat satu sisi. Orang itu gini ya, pengennya kan bulan Ramadan itu pasti bisa irit. Kenapa? Karena puasa. Mikirnya gitu. Ya mikirnya gitu. Normalnya 3 kali makan. Ini sekarang 2 kali makan. Tapi kadang lebih, Mas. Kadang lebih ya. Kadang malah ketika bulan puasa diprediksi lebih ngirit, tapi ternyata 2 kali lipat. Itu. Nah, itu kan mindset, pemikiran Ramadan itu bisa irit karena makannya berkurang. Itu bagus. Tapi tidak diimbangi dengan yang lain. Akhirnya kebablasan. Bisa 2 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Nah, ini perlu perhatian khusus, dan juga ini perlu perenungan kita bersama. Ya, tidak hanya suatu komunitas ataupun instansi, tapi secara umum lah, kaum muslimin lah. Bagaimana mereka tuh harus memikirkan ya, memanage uang dengan baik, memanage kesehatan dengan baik, kemudian memanage amalan setelah berbuka dengan baik. Karena tadi makan buka itu akan mempengaruhi ke depannya, mempengaruhi kesehatan,
mempengaruhi amalan dan mempengaruhi keuangan. Nah, keuangan hari berikutnya gimana. Nah, itu 3 ini. Kita harus melihat dari 3 aspek ini. Karena dalam sekolah Ramadan itu ada ujian dalam ujian atau ujian yang berkesinambungan. Jadi ujiannya itu bukan dari subuh sampai maghrib. Nah, setelah maghrib sampai sahur itu ya ada ujiannya. Ujiannya apa tadi? Hawa nafsu yang dibelenggu, yang ditahan selama puasa. Nah, setelah berbuka kan lepas itu. Nah, itu ujiannya di situ. Apalagi sekarang seperti ini, Ustaz. Tadi kalau sebelum buka itu kan takjil gitu. Nanti setelah buka itu jadi ada agenda baru nih. Setiap Ramadan tuh ada jadwal baru. Bukber. Ah. Itu kayak sampai mungkin dari Senin sampai Ahad itu bukber gitu. Kesibukannya itu. Jadi akhirnya jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh dari Quran, jauh dari zikir gitu. Akhirnya ya puasa sebagai sarana pun nggak bisa dipahami dengan benar, dan akhirnya mungkin juga gagal mengambil hikmah puasa itu sendiri gitu. Dan kalau saya lihat memang banyak hal yang kemudian akhirnya melenceng dari jalur gitu. Oke lah, tidak ada masalah kita bukber gitu, tidak ada masalah, silahkan. Itu suatu kesenangan ya ketika sehari penuh kita puasa gitu kan. Pengen nih makan bareng sama orang-orang spesial dengan menu yang spesial mungkin seperti itu. Tetapi kemudian hal yang benar atau hal yang boleh itu kan kemudian akhirnya jadi bergeser ketika kemudian berlebih-lebihan. Misal mereka mengutamakan berbuka tapi kemudian menomorduakan ibadah yang lainnya seperti sholat. Akhirnya kadang kalau masih terlambat sholat maghrib itu masih agak mending lah ya kayaknya. Maksudnya maghribnya mundur gitu loh. Tapi ada yang sama komatnya mundur. Versi mereka. Karena mereka komat itu masih berada di tempat makan gitu loh. Itu masih mending. Tapi ada juga kemudian berbuka ya cuman berbuka puasa tok gitu. Setelah itu ya sudah sholat maghrib lewat, bahkan mungkin isya, taraweh, apalagi. Jadi kayak kemudian ya kembali lagi kepada level terendah puasa ketika puasa cuma nahan lapar dan dahaga. Ketika selesai berbuka udah, kalau Ustadz bilang traveling lidah, kalau bahasa Jawa itu ya keplek ilat gitu. Kesempatan buat keplek ilat gitu kan, mukbang gitu kan. Kayak cuman mikir nanti tangan kanan pegang apa, tangan kiri pegang apa, kemudian di depan itu ada apa gitu. Dan akhirnya ketika semua itu masuk, tadi Ustadz bilang ujian dalam ujian, perut udah isi penuh full, sesak napas gitu. Ibadah jadi males tadi. Gimana ya Ustaz? Masalah ya? Masalah lagi tadi. Masalah lagi ya. Emang kita ini lagi cari masalah. Cari masalah. Manusia itu memang lebih senang cari masalah daripada mencari ketenangan dalam hidup. Ya, gini Ustaz. Kita kan mengenal istilah ada wajib, ada sunnah, ada mubah ya. Ada mubah. Tapi kita jarang perhatian, jarang mendalami, jarang muhasabah diri lah. Kadang itu mubah yang dilakukan menjadi haram. Atau wajib yang dilakukan itu ternyata tidak membuahkan pahala, tapi membuahkan dosa. Oh, gimana itu? Contohnya misalkan berbuka dengan berbagai versi makanan. Itu kan suatu hal yang boleh, sah saja. Tapi ternyata berbuah dosa. Lah kok bisa? Mubah kok berbuah dosa? Karena ada kewajiban yang tertinggal. Misalkan tadi udah kekenyangan, nggak jadi sholat maghrib. Atau karena kekenyangan, bablas tidur bangun-bangun subuh.
akhirnya rusak puasanya. Rusak puasanya. Yang wajib berbuah dosa tadi, sholatnya ditinggal, amalan-amalan yang lainnya ditinggal, akhirnya akan menjadi sia-sia. Yang mana tat dari pagi sampai maghrib itu masya Allah gitu ibadahnya kenceng, tapi setelah selesai puasa buka malah 180 derajat berubah. Nah, maka itu harus berhati-hati. Maka perlu dikaji dari berbagai sisi tadi. Kalau kita mengkaji dari sisi misalnya kesehatan saja, kita mau kesehatan. Kesehatan itu kan saat puasa kan perut kosong tuh. Dan sehat perut kosong. Nah, kemudian saat berbuka itu perut kondisi kosong, itu kan butuh makanan-makanan yang mengisi kekosongan itu ataupun membuahkan energi. Energi. Maka Masya Allah ada sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah itu jangan hanya dipahami sebagai ini amalan sunnah. Ini kadang seringnya gitu. Nabi. Alah, itu kan sunnah. Nah, orang hanya dari satu sisi saja. Padahal Islam itu Masya Allah sempurna, mencakup semua dimensi. Salah satu yang kesehatan. Maka diawali dengan yang manis. Nah, kenapa harus manis? Karena manis itu energi. Memberikan energi yang kuat. Nah, berupa dengan manis-manis. Nah, habis itu baru boleh yang lainnya. Kenapa harus manis-manis dulu? Biar punya energi yang kuat. Nah, bisa melahap makanan-makanan yang lainnya. Itu baru satu sisi kesehatan. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi baru berbuka langsung diisi dengan makanan yang variatif? Kira-kira sehat nggak? Nggak sehat. Itu misal lambung ya. Lambung yang rusak. Seharian mager gitu. Lambungnya mager kan. Seharian kan nggak kerja dia. Betul. Mager gitu. Kemudian dalam satu waktu yang sama harus mengerjakan sekian banyak tugas. Sekian banyak tugas. Langsung banyak makanan yang masuk nih. Ya ibarat orang ya ngos-ngosan. Pasti. Ya, kayak lari maraton. Lari maraton. Itu kalau dia mulai start itu langsung sprint. Ya bisa dihitung lah berapa menit dia langsung KO. Nah, berbuka juga demikian. Bukan hanya lambung saja yang akan rusak atau akan terluka, tapi amalan juga akan ternodai. Itu baru sisi kesehatan. Kalau amalan tadi badan akan merasa lelah karena lambung bekerja keras, ibadah tertinggal. Yang kedua dari sisi ekonomi saat pengeluarannya bengkak. Lah ini kan kadang gini Ustaz. Kita ini kan gagal dalam memahami antara butuh sama pengen. Gitu loh. Kan kita buka nih, ya kita puasa nih. Seharian enggak makan, seharian enggak minum. Ketika buka kan kita butuh makan dan butuh minum. Gitu. Intinya butuh gitu. Tapi ketika kita gagal dalam menerjemahkan antara butuh sama pengen, imbasnya kayak gini. Jadi akhirnya kita lebih suka menuruti kepinginan daripada mencukupi kebutuhan. Misal ketika kita berbuka puasa, kita butuh makan, butuh minum. Misal cuman ada di rumah ya teh lah, mungkin teh manis misal seperti itu, atau air putih lah. Kemudian berbuka ya mungkin lauk sederhana kan, mungkin nasi, mungkin sayur bayam atau mungkin tempe tahu udah cukup lah, itu yang penting kebutuhan itu tercukupi gitu loh. Tapi kan karena kita kayak lagi ya mikirnya ini kan setahun sekali gitu. Gak tiap hari kayak gini gitu, akhirnya menunya dirubah menurut keinginan gitu, pengen ini akhirnya ya otomatis ya semua membengkak gitu. Ya nanti akhirnya kemudian berat badan membengkak. Berat badan membengkak, perut membengkak, pengeluaran membengkak. Tuh, pun seperti itu akhirnya saat itu yang sering terjadi di kita. Nah, dampak fisiknya ya tadi seperti saat bilang dari sisi kesehatan seperti itu. Akhirnya maaf. Sebenarnya yang puasa kan sebenarnya kalau nggak salah nih ya, itu kan kayak tubuh tuh membersihkan dirinya gitu.
cleaning self gitu. Tapi ketika tubuh yang semestinya sehat ketika berpuasa atau bahkan nanti endingnya setelah selesai puasa pun tubuh lebih sehat gitu kan, karena hal yang nggak penting dalam tubuh itu semua udah Ya. digugurkan dan dikeluarkan. Hmm. Tapi karena kita salah tadi, lapar mata gitu kan, nurut lebih suka nuruti kepengenan gitu kan. Karena kadang ya gini aja sih, kalau sekali lagi kita balik nuruti kepengenan tuh, misalnya gini deh, kita beli beras itu kan satu kebutuhan kan ya, beras itu satu kebutuhan. 1 kilo beras itu berapa tau? Mungkin 1 kilo beras 14-15 itu kan. Tapi kan kadang orang beli 1 kilo beras itu sambil menggerutu gitu loh. Beras sekarang mahal, sekilo ini seperti ini. Padahal 1 kilo beras itu buat berhari-hari, paling nggak 2-3 hari lah ya. Tapi ketika kita nuruti pengen gitu, kita jajan aja sekali jajan, mungkin kalau kita jajan miso itu berapa satu mangkok? Miso itu berapa Tat, sekarang? Ya relatif, ada yang 13, ada yang 14, udah hampir setara sama 1 kilo beras sih. Aha. Tapi mereka nggak ngerasa berat gitu loh. Yang setara 1 kilo beras tapi untuk sekali makan, sedangkan kita beri 1 kilo beras untuk sekian hari makan, itu mereka merasa lebih berat karena nuruti keinginan gitu. Lapar mata tadi loh. Akhirnya dampaknya itu jadi bisa dibilang ke fisik juga malah jadi nggak sehat fisiknya. Endingnya ketika dia lepas dari puasa harusnya sehat tapi malah nggak sehat. Endingnya setelah puasa mestinya dia bisa saving money tadi, karena dia ngerasa makan cuma 1 hari daripada yang sebelumnya mungkin sehari 3 kali, ini cuma sehari, tapi ternyata malah pengeluaran juga bengkak lah itu. Itu yang perlu juga mungkin Ustadz bisa ngasih pencerahan lah ya, buat saya juga mungkin buat yang lain gitu kan, biar dampak fisiknya itu benar-benar dampak fisik yang sehat, kemudian juga dari sisi ekonomi juga benar-benar ya kita bisa sehat juga, Sehat. dan ibadahnya pun juga bisa ibadah yang diterima gitu Ustaz. Ya. Kalau dicocok-cocokkan ya, kita itu kayak sedang memenuhi ataupun mengikuti resep dokter. Kita ibarat kayak orang sakit. Kita orang sakit, mau nggak mau harus mengikuti resep dari dokter. Kalau nggak mengikuti, otomatis tujuannya nggak tercapai. Tujuannya tidak tercapai atau menunda-nunda tujuan. Atau waliyadzubillah, ya berkebalikan, yang semula sembuh menjadi ya meninggal. Nah, kita hidup di dunia ini udah sakit. Kita hidup di dunia ini udah sakit. Kenapa? Karena ada ujian, ada cobaan. Ada ujian, ada cobaan. Nah, kita punya resep. Resepnya apa? Al-Quran sama Sunnah. Loh, yang ngasih resep siapa? Ya Allah. Allah. Berarti kita perlu mengikuti resep dari Allah. Di bulan Ramadan kita sakit, ya kita sedang sekolah di bulan Ramadan, ya resepnya dari Allah, ikuti panduan. Yang wajib dilakukan, yang sunnah diperbanyak, yang mubah diminimalisir. Kenapa? Ya karena kebalikan Ustaz. Berat nih, mubah diminimalisir nih. Nah, kebalikan manusia itu, yang mubah over. Maksimal kan dong. Nah, yang sunnah wes berkurang, yang wajib ditinggalkan. Kan mungkin ngerasa pahalanya kan berlipat nih. Ya, dikit aja lah. Kan udah banyak nih. Udah banyak. Pikirnya. Nah, itu yang perlu dipahami oleh kita semuanya. Sebenarnya nggak kalah penting Ustaz. Ada istilah yang ya di masyarakat inilah tersebar lah. Ini istilahnya itu kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu
bisa menjadi suatu kekufuran. Hmm. Ya, ya ada yang mengatakannya hadis atau enggaknya, tapi kita lihat redaksinya aja Ustaz. Redaksinya itu kefakiran itu hampir-hampir bisa menjadi suatu kekufuran. Kok bisa? Ya karena ada orang yang fakir karena saking miskinnya akhirnya agamanya lepas. Hmm. Diiming-imingi dengan tadi ya beras, makanan. Gitu. Nah kalau di bulan Ramadan itu beda lagi Zat. Hampir-hampir kekenyangan itu menjadi suatu musibah. Kenapa kebanyakan makan? Ya waqi'iyahnya kayak gitu saat berbuka pasti semua pengennya kenyang dan itu bisa membuahkan suatu musibah. Musibah apa? Musibah ibadahnya nggak maksimal, tadi bisa menimbulkan sakit, bisa malah keuangannya menjadi minus. Yang keliru siapa? Resep dari dokternya enggak. Ibadah itu pasti melihat dari berbagai sisi, tapi kita melihat dari sisi pelaksananya bagaimana. Apakah sesuai dengan panduan atau tidak? Nek ora sesuai, berarti dia hanya memenuhi hawa nafsunya tanpa mempertimbangkan dan mengedepankan kebutuhan. Tadi yang Mas Budi bilang, orang lebih senang untuk memenuhi keinginannya daripada memenuhi kebutuhannya. Berarti ya dia dapat resep tapi resepnya nggak dibeliin obat. Sama jangan berarti. Sama aja. Resepnya itu ya ditaruh di tumpukan-tumpukan lemari ya. Nah ini Anda mungkin Ustadz bisa ngasih apa ya solusi atau tips solusi atau tips buat kita ini sama mungkin teman-teman semuanya gimana biar enggak lapar mata dan benar-benar sekali lagi ya puasa itu benar-benar jadi satu sarana yang sempurna. Untuk menuju pada tujuan yang sesungguhnya. Gimana Ustaz? Ya tentunya bagi kita ilmu adalah suatu hal yang tidak bisa kita pandang sebelah mata ya, sebelah mata. Yang jelas yang sifat wajibnya itu kita harus maksimalkan. Yang sunnah harus kita optimalkan. Nah, maksimal sama optimal itu kan beda. Maksimal itu ya harus 100%. Maksimal. Kalau optimal itu bagaimana melangkah menuju ke 100%. Nah, kenapa yang sunnah-sunnah harus dioptimalkan? Agar tadi, yang mubah tidak melewati jalur offside. Artinya tidak over. Sunnah yang seperti apa contohnya? Kayak tadi, makan makanan yang manis, yang mencukupi. Yang cukup. Dan konteks dalam makan dan minum dalam Islam itu kan makanlah saat engkau lapar, berhentilah sebelum engkau kenyang. Nah itu dimasukkan dalam ibadah puasa kita. Sekarang kebalik ya, sebelum lapar makan, udah kenyang masih makan lagi. Nah itu ya perutnya karet itu Ustaz. Nah jadi gitu. Yang pertama tadi ya memahami konsep hukum wajib, sunnah, mubah. Kemudian yang kedua tentunya dari konsep syariat ibadah sudah jelas. Kita tinggal jalankan. Tapi yang di satu sisi ini yang tentunya ini dengan ilmu manusia ngilmui lah dan masing-masing beda-beda yaitu memanage ya pola makan dan gaya hidup. Memang tidak ditegaskan buka itu wajib nasi, wajib roti, kan enggak. Tapi dikasih panduan ringan, yang manis-manis, yang ringan-ringan. Nah itu bagian yang perlu kita asah dalam diri kita. Dan tentunya itu sebagai media pembelajaran. Yang namanya belajar kan enggak serta-merta disuapi terus, Nah, tapi dikasih suatu media, nah silahkan digunakan. Nah itu makanya dari Islam itu ada yang sesuatu yang tetap yang harus dijalankan dan tidak boleh
ditinggalkan. Yang satu lagi, silakan di manage sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau menu makan saya sama menu makan Mas Budi kan beda gitu. Kalau saya 1 piring cukup. Kalau Mas Budi mungkin 2 piring atau 3 piring gitu ya. Nah, itu batas-batasan yang normal setidaknya. Paling tidak over. Paling nggak over. Itu. Jadi Nggak kita, bisa disamakan. Oh, kita harus 1 piring semua. ini tadi saya bilang kayak nih udah dikasih, tinggal bener-benernya kamu memanfaatkan gitu kan. Tapi kan ya pada kenyataannya ya karena kebodohan kita nih, karena kebodohan kita itu berawal dari ketidakjujuran kita. Jadi kalau saya bisa bilang sih, kita ini kadang nggak jujur sama keimanan kita. Maksudnya apa? Ya kita sholat, ibadah mungkin ibadah. Cuman ketidakjujuran kita ketika kita nggak mau belajar. Kan misal kayak gini, orang mau pengen lulus ujian lah, sekolah itu kan, lulus ujian. Kan harus belajar, biar dia bisa lulus ujian. Kan nggak ada, maksudnya ketika ada seorang murid atau seorang santri dia pengen lulus tapi dia nggak pernah mau belajar, ya hampir mustahil lah kemudian dia bisa lulus. Sama halnya dengan kita kan, kita mau pengen masuk surga nih, tapi nggak pernah mau belajar bagaimana bisa menuju surga itu. Karena kan roadmap-nya kan ya di wasilah kita belajar itu. Bahkan kita sudah ibadah, kita sudah belajar aja belum ada jaminan juga kemudian kita bisa sampai surga, belum ada jaminan. Jadi karena kebodohan kita berawal dari ketidakjujuran itu, akhirnya kemudian ketika mungkin Allah udah ngasih nih lengkap nih, tinggal manfaatkan aja, tinggal manajemen aja. Tapi karena kita seperti itu akhirnya ya gagal memanfaatkan, kemudian gagal manajemen, akhirnya gagal semua. Akhirnya kita gagal masuk. Gagal semua, nanti yang disalahkan Allah yang disalahkan gitu. Takdir Allah kenapa seperti ini ya. Gitu. Padahal segala sesuatu musibah itu kan kadang memang berawal dari dosa yang kita perbuat. Ya betul. Atau gini, kita tuh kalau saya kadang memikirkan apakah ketika kita itu berbuka perut tidak terkontrol, kemudian lisan yang tidak bisa ditahan hawa nafsunya untuk mencicipi berbagai macam, itu dikarenakan dosa yang dilakukan selama puasa di hari itu, mulai dari pagi sampai maghrib. Apakah karena dosa-dosa yang dilakukan atau karena ada beberapa amalan yang tidak dilakukan secara maksimal, akhirnya tadi membuahkan hasil yang tidak baik. Nggak bisa ngontrol diri. Nah, tidak bisa ngontrol diri kan bisa menjadi suatu ya catatan. Ya musibah. Nah, makanya tadi ya kita benar-benar harus benar-benar meminta perlindungan dari Allah, meminta bantuan dari Allah, ya. Kemudian kita juga harus menata diri. Karena memang yang namanya sekolah kan pasti peluang berhasilnya sama peluang gagalnya itu bisa dibilang setengah-setengah. 50-50. Kecuali kalau ada opsi ketiga. Ada gagal, ada berhasil, ada apa lagi. Itu enggak setengah-setengah. Enggak setengah-setengah gitu. Tapi kan kalau urusan akhirat enggak ada pilihan ketiga, Tat. Nah, kalau akhirat enggak ada pilihan ketiga. Enggak ada di antara surga neraka soalnya. Enggak ada. Ya enggak mungkin kan stay terus di padang mahsyar. Kurang lama paling 50 tahun gitu. Atau dikembalikanlah ke dunia. Nah, dari situ memang urusan perut ini nggak bakal selesai. Tapi menarik, Ustaz. Ternyata itu sempat saya itu mendengar kisah. Ada orang yang punya penyakit lama, penyakit perut. Perutnya itu lambung atau apa. Penyakitnya itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun dan ternyata setelah dia ibadah puasa sembuh, Ustaz. Dengan izin Allah, sembuh. Padahal sebelum puasa itu berobat kesana kemari ternyata nihil. Nah, akhirnya dikasih tips oleh salah satu rekanan beliau untuk coba puasa. Nah, menarik. Kalau umumnya kalau orang sakit jangan puasa. Harus
makan dan minum. Makan dan minum. Secara umum, secara umum. Secara umum. Tapi dengan puasa malah bisa menjadi wasilah sembuh. Sembuh. Maka benar kalau orang banyak makan sakit. Benar ya? Konsepnya ya, masuk ya. Orang banyak makan sakit. Orang yang bisa menjaga perutnya dari makanan yang berlebihan sehat. Karena saya juga pernah belajar juga sih dikit-dikit ya. Jadi memang kesehatan manusia itu berawal dari perutnya. Perut. Kalau perutnya bisa terkondisikan dengan baik maka sehatlah dia. Tapi kalau perutnya nggak bisa dikondisikan dengan baik ya pasti rusaklah. Ya mungkin itu Ustaz. Lumayan seru ini obrolan kita ini. Ya kemarin. Ya. Ini biar kita sama mungkin teman-teman yang lain nggak lagi sibuk lapar mata, nggak lagi sibuk traveling lidah gitu kan. Jadi memang benar-benar bagaimana bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang setahun sekali dan tidak ada jaminan kita tahun depan mau ketemu lagi. Ini kita fokus benar-benar sama ibadah kita. Sama ibadah. Tapi perlu dibalik. Orang itu kadang mumpung Aji mumpung setahun sekali. Nah, seharusnya yang dijadikan mumpung-mumpungnya itu bukan soal makan segala macamnya, tapi mumpung puasa kita maksimalkan. Mumpung ini kita bulan Ramadan taraweh dimaksimalkan. Nah, itu. Oh, ini mumpung Ustadz bertemu sama si fulan hanya di bulan Ramadan. Ya sudah, konsepnya jangan pas bukber tarawih bersama. Wah, itu ya. Ya mulai bersama. Tapi mumpungnya tiap hari soalnya. Oh. Selama 1 bulan. Mumpungnya tiap hari. Nah, itu. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Para sahabat itu sehat-sehat karena ibadah. Nah, itu. Nah, kita sakit. Kadang-kadang sakit. Bukan karena ibadah. Karena melanggar ibadah. Dan meninggalkan ibadah. Saya ingat perkataan Umar bin Abdul Aziz itu. Musibah itu datang karena maksiat dan musibah itu akan diangkat karena bertobat. Karena ketaatan. Mungkin ya ini jadi titik nol, jadi titik nol bagi saya mungkin juga dan teman-teman mungkin. Ramadan kali ini menjadi titik nol untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lah. Biar kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dalam tanda kutip mubah ya, tapi karena kemudian menjadikan mubah itu seolah itu hal yang lebih penting dari sunnah, akhirnya menjadi salah kaprah, salah langkah gitu. Nah, jadi bubar semuanya. Nah, sudah ada rencana planning makanan takjilan selama 1 bulan Ramadan? Banyak. Jangan dilupakan itu. Nanti tak. Oke. Jasa kelahiran Ustaz. Ya. Atas pencerahannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nggak salah ya. Udah. Biye. Lebih ringkas kan?